Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala bihi wa qawlihi wa tarah bidarain. Amin. Silakan kita. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku kafu baqiyatil jawarihi nyegah utawa ngeker. Iku nyegah utawa ngeker sekerine pira-pira anggota. Anil athami saking pira-pira dosa. Minal yadi nyatane saking tangan warijli lan sikil. Minal yadi nyatane saking tangan warijli lan sikil. Anil makarihi saking pira-pira perkara den sengiti. Wakaful batni lan nyegah weteng. Wakaful batni lan nyegah weteng anis syubuhati saking pira-pira panganan subhat. Anis syubuhati saking pira-pira panganan subhat. Waqtal iftari ing dalem waktu buka. Waqtal iftari ing dalem waktu buka. Fala makna mongko ora ono faedah iku maujud. Lisaumi kedue poso. Lisaumi kedue poso wa huwa halih utawi asaum iku al-kafu nyegah. Ane tuami saking panganan al-halali kang halal. Ane tuami saking panganan al-halali kang halal. Tsummal iftaru mongko nuli buka. Tumal iftaru mongko nuli buka alal harami ing atase panganan kang haram. Famithalu mongko utawi sepadane hadas shaimi ikilah wong kang poso. Famithalu mongko utawi sepadane hadas shaimi ikilah wong kang poso iku mithaluman. Iku mithaluman sepadane wong ya beni kang bangun. Ya beni kang bangun sapa man. Ya beni kang bangun sapa man kosron ing omah panggung. Kosron ing omah panggung wayah dimu lan ngrubuhake sapa man. Wayah dimu lan ngrubuhake sapa man misron ing kutha. Misron ing kutha. Fa inna tu'ama mongko setuhune panganan. Fa inna tu'ama krana setuhune panganan al halala kang halal iku innama angin pestine yadurru bahayani apa atu'am. Iku innama angin pestine yadurru bahayani apa atu'am. Bikathrotihi kelawan akeh ato'am. La binau'ihi ora kelawan maceme to'am. Bikathrotihi kelawan akeh ato'am. La binau'ihi ora kelawan maceme ato'am. Fasaumu mongko utawi poso iku litaklilihi krana ngidhekake apa ato'am al halal. Iku litaklilihi krana ngidhekake ato'am al halal. Watarikul istikthari utawi wong kang ninggal ngekehake. Watarikul istikthari utawi wong kang ninggal ngekehake minad dawai saking tombo.
minad dawai saking tombo, khaufan krana kuwatir, khaufan krana kuwatir, min dororihi saking bahayane al istighfar, min dororihi saking bahayane al istighfar, iku ida arikalane adalah ngalih sapa atariku, iku ida arikalane adalah ngalih sapa atariku ila tanawulis sumi maring merkoleh mangan racun, ila tanawulis sumi maring merkoleh mangan racun, kana mongko ono apa atariku, kana mongko ono sapa atariku, iku safihan wong kang mendo, iku safihan wong kang mendo, wal haramu utawi barang kang haram, wal haramu utawi barang haram iku sumun racun, iku sumun racun, muhlikun kang ngerusakake, muhlikun kang ngerusakake lidini maring agama, lidini maring agama, wal halalu, wal halalu utawi panganan halal iku dawaun tombo, iku dawaun tombo, yanfa'u mongko manfaati, yanfa'u mongko manfaati apa qaliluhu nyitikake apa panganan halal, apa qaliluhu nyitikake panganan halal, wa yadurru lan bahayani, wa yadurru lan bahayani apa kathiruhu akeh panganan halal, wa qasdu lan utawi wa qasdu lan halih utawi tujuane, wa qasdu shaumi ale utawi tujuane poso iku taqliluhu ngidhekake panganan halal, wa qasdu shaumi hale utawi tujuane poso iku taqliluhu ngidhekake panganan halal. Jadi yang nomor 4 ini adalah mencegah, mencegah anggota badan yang lain, anggota badan yang lain. Nah, kemarin sudah disebutkan. Jadi mata ikut berpuasa, kemudian telinga ikut berpuasa, kemudian lisannya juga ikut berpuasa. Nah, ini anggota badan yang lain yaitu berupa tangan dan kaki. Berupa tangan dan kaki ini juga ikut berpuasa. Jadi kalau puasanya orang solih selain puasa perut, jadi puasa menahan lapar sama haus, maka anggota badan yang lain juga ikut berpuasa. Nah, termasuk tangan dan kaki. Jadi puasa tangan dan kaki dari segala hal yang itu dibenci oleh Allah. Jadi dari segala perbuatan yang itu boten disenangi sama Allah. Jadi di sini dijelaskan lagi bahwa pada poin yang keempat ada yang namanya kaful batni anis syubuhat waqtal iftar. Jadi pada waktu kita itu berbuka, pada waktu kita berbuka puasa, maka di sini disuruh untuk mencegah dari yang namanya memakan makanan yang subhat. Ya, nopo subhat? Gak jelas ya. Jadi subhat itu ya makanan atau apa? Sesuatu yang itu belum jelas kehalalannya atau keharamannya, jadi masih samar, nah itu namanya subhat.
jadi tidak jelas. Contohnya bagaimana? Subhat tidak jelas ini contohnya bagaimana? Jadi kalau ada jenis makanan tertentu yang memang itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kehalalan atau keharamannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, nah itu berarti ya masuk kategori subhat. Nah, contohnya nek misalkan makanan apa? Pernah mendengar apa? Bekecot. Oh iya, bekecot. Bekecot itu subhat nggih. Enak ya. Pernah makan apa mboten? Oh pernah. Yang pernah makan enak mboten? Enak ya. Ya, yakin halal ya. Ya, jadi seperti itu sebenarnya tidak terdapat ya penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Maksudnya belum ditemukan penjelasannya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah yang seperti itu berarti makanan yang seperti itu berarti masuk kategori subhat. Atau gini, makan daging sapi yang dimana di situ di kalangan minoritas muslim. Jadi sapi yang disembelih, diolah, dimasak di kalangan minoritas muslim, artinya orang Islamnya hanya sedikit, hanya minoritas saja ya, kebanyakan bukan non muslim ya, kebanyakan bukan muslim atau non muslim. Nah yang seperti itu kita makan daging sapinya itu juga termasuk subhat karena kita tidak tahu, tidak bisa memastikan tentang kehalalannya begitu ya. Jadi yang seperti itu ya lebih baik dihindari mawon gitu. Jadi kalau pergi ke daerah tertentu begitu yang di situ kok ini kelihatannya muslimnya sangat sedikit sekali begitu, jadi hanya minoritas saja, maka kalau kita beli makanan dan seterusnya jadi kayak berbau daging dan seterusnya, karena nanti penyembelihannya seperti apa kita tidak mengetahui ya, apakah sembelihnya dengan cara yang benar seperti yang dianjurkan di dalam agama Islam atau mboten ya. Jadi disembelih napa mboten caranya untuk mematikan hewannya ya, atau nanti dengan menyebut nama Allah apa mboten. Nah, kita kan tidak tahu. Jadi kalau meragukan yang seperti itu ya lebih baik dihindari saja ya. Jadi memilih atau membeli makanan yang itu jelas begitu nggih, yang itu jelas ya. Jadi karena kalau sudah masuk pada wilayah-wilayah yang memang minoritas muslimnya ya agak berbahaya juga begitu ya. Jadi mengkhawatirkan juga begitu ya. Jadi lebih baik dipastikan saja untuk membeli makanan yang jelas itu, misalnya ya tokonya toko pemilik orang muslim dan seterusnya. Jadi kalau kita berwisata kemana yang minoritas muslim ini, ke Bali misalnya ya, kalau misalkan meragukan begitu ya lebih baik dihindari. Pastikan bahwa kita mencari makanan yang di situ jelas ya, jelas kehalalannya. Jadi kalau pemiliknya saja meragukan begitu ya lebih baik dihindari. Nah, itu. Jadi untuk menghindari ini tadi ya, anis syubhat ya. Jadi menghindari dari makanan-makanan yang syubhat ya. Jadi pastikan saja yang memang benar-benar jelas itu punyanya orang muslim, pengolahnya, pemiliknya dan seterusnya, atau penyembelihannya sudah dipastikan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Ingatkan. Ya. Dan di sini bukan berarti makna puasa itu adalah mencegah dari makanan yang halal kemudian berbuka dengan menggunakan makanan yang haram ya. Jadi bukan berarti demikian begitu ya. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini ngoten. Jadi kita sudah menahan dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu dari makanan yang halal. Lah kok kemudian pada waktu berbuka ini kita nggak tahu kehalalannya atau keharamannya, maka yang seperti itu lebih baik dihindari. Jadi diibaratkan di sini seperti halnya membangun gedung, tapi juga kita sendiri yang merobohkannya begitu. Jadi sudah susah-susah membangun gedung,
Lah kok kemudian dirobohkan lagi? Ya percuma kan berarti ya. Nah, tidak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya kalau seperti itu. Ya rugi kan berarti. Nah, karena wis bangun, capek-capek bangun, ya berikhtiar, sudah penuh usaha, nah, kok dirobohkan lagi. Gini kok. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa as-shaumu litaklilihi gitu ya, wa tarikul istighfar ya. Jadi yang namanya saum itu pada hakikatnya adalah menyedikitkan makanan ya. Jadi menyedikitkan makan kita. Jadi nek puasa yang biasanya pada waktu ndak puasa itu porsinya 3 piring dan tiga piringnya itu setiap piringnya full begitu, jadi full penuh gitu ya. Nah pada waktu puasa ya dikurangi, ya berkurang 3 kali kalau boten waktunya Ramadan. Nanti pada waktu Ramadan berapa kali makannya? 5 kali, masya Allah, malah oke ya. Nah ini namanya nggak sesuai dengan yang seharusnya ini ya. Nah, jadi kalau misalnya pada waktu Ramadan, ya pada waktu Ramadan makannya kan cukup dua kali kan ya. Nah, jadi dalam artian ya memang pada hakikatnya puasa itu untuk menyedikitkan makan, ya untuk menyedikitkan makan. Jadi nek misalkan tadinya itu 3 kali pada waktu di luar Ramadan dengan porsi yang besar, maka nanti kalau misalkan Ramadannya itu juga 3 kali, ya porsinya setiap kali makannya yang boten sebesar pada waktu di bulan bukan Ramadan. Jadi separuhnya atau 3/4-nya. Jadi tidak sama dengan porsi pada waktu di luar bulan Ramadan pada waktu puasa ya. Jadi kalau kita itu sama saja. Jadi pada waktu di luar Ramadan porsi makannya segitu dengan jumlah segitu, kemudian pada waktu bulan Ramadan kok masih sama. Ya segitu dengan porsi yang sama juga. Ya berarti ini namanya mengganti jadwal makan ya, mengganti jadwal makan, pindah jam saja ya, pindah jam saja ya. Jadi di situ belum mencerminkan ya yang namanya asrarus saum gitu ya. Asrarus saum. Jadi di antara rahasia puasa itu ya ini menyedikitkan makan ya. Jadi makan ketika puasa itu menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pada waktu di luar puasa, di luar bulan Ramadan. Nah itu lepodo wae berarti sama dengan pindah jadwal makan ya, pindah jadwal makan. Bon lanjut. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh kam min shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju'u wal atsyu. Kam pirang-pirang min shaimin utawi saking wong kang poso. Kam pirang-pirang min shaimin utawi saking wong kang poso iku laisa ora ana iku lahu keduwe asaim. Iku laisa ora ana iku lahu keduwe asaim min saumihi saking posone asaim illa angin apa alju'u luwe wal atsyu lan ngelak ya, lapar dan haus. Faqila mongko den ucapake apa dawuh. Wakila mongko den ucapake apa dawuh. Kenapa kok apa di sini? Biasanya kan ing atau rupane gitu ya. Ya karena di sini butuh fa'il ya. Jadi makolnya di sini berupa fa'ilnya. Fakila itu kan majhul ya, majhul.
pasif. Fakila mongko den ucapake apa dawuh huwallazi yuftiru 'alal haram ya huwa huwa utawi shaim laisa lahu ila akhir tadi ke depan ya depannya ini tadi huwa utawi shaim laisa lahu ila akhir iku alladzi wong yuftiru kang buka sapa alladzi alal harami ing atase panganan haram alal harami ing atase panganan haram wakilalan den ucapake apa dawuh huwaladzi yumsiku 'anil tu'amil halal wa yuftiru 'an luhumin nas ila akhir huwa utawi shaimu laisa lahu ila akhir sama dengan yang tadi rujukannya iku alladzi wong yumsiku kang ngeker sapa alladzi anit tu'ami saking panganan al halali kang halal wa yuftiru lan buka sapa alladzi ala luhumin nasi ing atase pira-pira daginge manungsa wa yuftiru lan buka sapa alladzi ala luhumin nasi saking pira-pira daginge manungsa bil ghibati kelawan ghibah ngrasani bil ghibati kelawan ngrasani wa huwa utawi al ghibah iku haramun haram wa qila lan den ucapake apa dawuh huwaladzi la yahfadu jawarihahu 'anil atham huwa utawi shaim laisa lahu ila akhir iku alladzi wong la yahfadhu kang ora ngreksa sapa alladzi jawarihahu ing pira-pira anggotane alladzi la yahfadhu ora ngreksa sapa alladzi jawarihahu ing pira-pira anggotane alladzi anil athami saking pira-pira dosa. Jadi ini beberapa hadis Rasulullah yang mempertegas tentang ini tadi. Jadi banyak di antara orang-orang yang melakukan puasa itu yang didapatkan tidak lain hanyalah lapar dan haus, ya, lapar dan dahaga, ya. Kenapa? Karena di sini mereka pada saat berbuka itu berbukanya dengan memakan makanan yang haram, ya. Jadi bukanya dengan berbuka menggunakan makanan yang haram. Dan juga ada hadis lain lagi yang di sini menjelaskan bahwa kita puasa menahan dari makan dan haus, menahan dari segala bentuk makanan yang itu halal, ya, makanan yang itu halal. Tetapi kita berbuka dengan memakan daging manusia. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita itu ghibah, ya, ketika kita melakukan ghibah itu sama dengan memakan daging manusia. Jadi sama dengan memakan daging sesama saudaranya. Nah, makanya di sini itu yang disebut diibaratkan sebagai berbuka dengan makanan yang haram. Ya, karena hakikatnya ghibah itu diharamkan. Ya, niku. Jadi kita sudah bersusah payah, ya, berusaha menjaga dari segala bentuk makanan dan minuman, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dari segala bentuk yang halal, maka kita berbuka dipastikan dengan menggunakan makanan yang halal juga, ya. Wal khamisu al khamisu utawi kang kaping 5 iku alla yastakthira yen to ora ngekehake sapa as-shaim iku an la yastakthira yen to ora ngekehake sapa as-shaim binat tu'ami saking panganan al halali kang halal waqtal iftari ing dalem waktu buka bihaitsu kelawan sekerine
Yamtali'u kebak apa jaufuhu wetenge shaim. Apa jaufuhu wetenge shaim. Fama mongko ora min wi'ain utawi saking wadah. Min wi'ain utawi saking wadah iku abghadu luweh benduake. Iku abghadu luweh benduake. Ilallahi maring Gusti Allah azza kang maha luhur sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah min baqnin tinimbang saking weteng. Min baqnin tinimbang saking weteng maliin kang den kebaki. Maliin kang den kebaki min halalin saking panganan halal. Ya, yang kelima untuk tidak memperbanyak. Jadi tidak berlebihan. Ya. Jadi tidak terlalu banyak pada waktu makan makanan halal pada saat berbuka puasa. Jadi nggak boleh kan kita itu makan terlalu kenyang sampai kekenyangan. Nah itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Dari segi kesehatan pun kalau kita melihat terlalu banyak makan, jadi orang yang makannya itu terlalu banyak, berlebih ya dari porsi yang semestinya, maka di situ justru malah berakibat buruk. Nopo? Bisa jadi sebah, tahu sebah? Sebah itu ya wis gak penak rasanya. Di perut tidak enak, tidur nggak enak, dipakai berdiri juga nggak enak, dipakai duduk juga nggak enak. Itu namanya sebah. Jadi bisa kembung. Ya. Selain juga pastinya menambah berat badan. Ya, menambah berat badan. Jadi gendut, obesitas. Kalau terlalu banyak makan dan itu sering begitu, nah itu kan nanti bisa dipastikan obesitas. Selain itu juga masih banyak lagi, termasuk juga sering ngantuk ya. Jadi sering ngantuk, gampang ngantukan, bermakan kenyang lalu ngantuk. Nah ini ya. Jadi makanlah yang sewajarnya, jadi normalnya saja. Itu kan ada dalam ajaran kita ya. Jadi dalam Islam itu diajarkan perut kita itu terbagi menjadi 3. Nopo? Yang sepertiga untuk makanannya, yang sepertiga untuk air ya, untuk minumannya, yang sepertiga untuk udara. Ojo dikebei sama yang namanya makanan, dan nanti bagiannya udaranya di mana ya, bagiannya airnya di mana. Nah, jadi kalau terlalu banyak itu justru malah nanti tidak baik pada tubuh kita, gitu ya. Makanya di sini ini seringkali ya disebut ini, seringkali jangan berlebih di dalam makan ya, jangan terlalu berlebihan di dalam makan ya, utamanya pada waktu buka puasa. Nanti lah terlalu kenyang, nggak kuat digawe traweh ya, nggak kuat digawe traweh ya. Jadi di situ kenapa kok setelah maghrib ya, kemudian jeda sebentar lalu ada traweh ya. Jadi kalau kita coba memikirkan itu ya, karena kita baru makan ya, barusan makan. Berbuka puasa itu kan berarti kita makan ya, kita makan secukupnya ya. Kalau sudah mulai terasa kenyang ya sudah, jangan kemudian dipolne sampai kekenyangan ya. Mau berdiri saja sudah kesusahan gara-gara kekenyangan ya, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi dari habis setelah makan jeda sebentar dipakai untuk tarawih ya, dipakai untuk tarawih. Maka ini kan ada pembakaran ya. Nah, ada pembakaran. Jadi agama Islam ini
kalau kita mau mencermati lebih dalam sangat bagus begitu ya. Jadi antara satu dengan yang lain itu ya saling berentetan dan itu dampaknya atau faedahnya itu bagus begitu. Jadi kita habis makan jeda sebentar, maka di situ ada kegiatan taraweh ya 20 rakaat. Nah, ini kalau misalnya kita itu hitung-hitungan dari segi apa namanya ya energi yang dikeluarkan kan lumayan banyak ya. Nah, jadi pas dengan apa tadi yang sebelumnya kita aktivitasnya adalah berbuka puasa ya. Jadi ternyata banyak sekali ya rahasia-rahasia di dalamnya begitu. Jadi rahasia puasa ya, termasuk kalau kita mau berpikir lebih dalam kan seperti itu. Oh iya ya, kenapa ya kok habis maghrib terus kemudian taraweh itu dilakukan setelah isyaknya. Nah, itu jedanya kan tidak ada 1 jam itu ya. Ya kira-kira ya kurang lebih 1 jaman lah, kurang dikit gitu ya. Nah, jadi dalam jeda waktu yang segitu ya ada taraweh dan seterusnya. Kita nggak pernah berpikir juga kan ke sana. Ya ternyata ya seperti itu. Jadi ya termasuk Asrarus Shaum ya saya kira itu. Jadi banyak rahasia-rahasia di sini ya. Nah, dia ada taraweh ya. Energinya jadinya keluar lagi ya. Terus mana tadi? Wa kaifa halih kaya apa yustafadu bisa den alap apa faedah. Wa kaifa halih kaya apa yustafadu bisa den alap apa faedah. Minasaumi saking poso kohru atuwillah. Kohru atuwillah apa nyerang musuhe Allah. Wa kasru syahwati lan mecah syahwat. Ida arikalane tadaraka nusuli sapa asaimu wong kang poso inda fitrihi ing dalem nalikane bukane saim. Inda fitrihi ing dalem nalikane bukane saim ma ing barang fatahu pot ma ya pot apa ma ing saim dohwata ing dalem waktu ing dalam waktu duhane ya. Dohwatana harihi ing dalam waktu duhane awane so'im. Warubama lan terkadang yazidu nambahi sopo aso'im. Yazidu nambahi sopo aso'im alaihi ing atase mapat ya alaihi ing atase mafat depannya itu rujuknya mafatahu niku alaihi ing atase mafat fi alwani tuami ing dalem pira-pira maceme panganan hatta sehingga istamarat tetep langkung hatta sehingga istamarat tetep utawa langgeng apa al-adatu pira-pira kebiasaan bi'an tudakhara kelawan yen to den simpen jami'ul at'imati apa jami'ul at'imati sekabehane pira-pira panganan apa jami'ul at'imati sekabehane pira-pira panganan li ramadhana karena wulan Ramadan fayu kala mongko nuli den pangan minal at'imati saking pira-pira panganan fihi ing dalem Ramadan apa ma barang la yuk kalu kang ora den pangan apa ma la yuk kalu kang ora den pangan apa ma fi iddati asyhurin ing dalem wilangane pira-pira wulan fi iddati asyhurin ing dalem wilangane pira-pira wulan nggih
Jadi masih ada lanjutannya. Wa ma'lumun lan iku ma'lumun kinaweruan. Wa ma'lumun iku kinaweruan anna maqsuda shaum utawi setuhune tujuane puasa utawi setuhune tujuane poso iku al-khawa'u luwe wa kasrul hawa lan ngeremuk kademenane nafsu. Kasrul hawa lan ngeremuk kademenane nafsu litakwa drapun dadi kuat apa an nafsu ala takwa ing atase kekuatan. Wa idalan arikalane dufiat den tolak. Wa idalan arikalane dufiat den tolak apa al-ma'iddatu waduk utawa weteng. Apa al-ma'iddatu weteng min dohwati naharin saking waktu isu eraino ilal isya'i maring waktu sore hatta sehingga hajat obah-obah apa syahwatuha kepinginane al-ma'iddah wa qawiyat lan kuat apa raghbatuha demene al-ma'iddah wa qawiyat lan kuat apa raghbatuha demenane al-ma'iddah. Summa mongko nuli ut'imat den wenehi apa panganan al-ma'iddah den wenehi panganan apa al-ma'iddah ya ut'imat den wenehi panganan apa al-ma'iddah minal ladzati saking pira-pira panganan kang enak wa usbi'at lan den warekake apa al-ma'iddah zadat mongko tambah ladzatuha enake al-ma'iddah wa tadha'afat lan tikel matikel apa kuwate al-ma'iddah wan ba'atha lan dadi tangi minasyahawati hale saking pira-pira syahwat kepinginan apa ma barang asaha kang menawa-menawa al-ma'iddah kanat ono apa ma iku rakidatan anteng lauturikat senajan den jarai apa al-ma'iddah ala adatiha ing atase pengadatane al-ma'iddah. Jadi maksud dan tujuannya puasa seperti yang tadi di awal sudah disebutkan juga. Apa tujuannya? Adalah menyedikitkan makan. Jadi tujuannya puasa itu ya supaya kita itu lapar begitu. Karena dengan lapar nanti itu bisa ngeremuk itu apa ya? Bisa menghalangi apa? Menghancurkan keinginan atau menghancurkan nafsu syahwat ya. Jadi untuk menghalangi, untuk mencegah, untuk meminimalisir ya, untuk meminimalisir keinginan yang biasanya itu banyak begitu, tidak terkontrol ya. Pada waktu puasa ini dengan kita lapar, dengan kita itu menyedikitkan makan, maka di situ nafsu itu akan lebih terkendali, ya.
Jadi intinya seperti itu. Maka ketika puasa jangan justru kita itu istilahnya balas dendam. Jadi balas dendam karena siangnya itu nggak makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Begini wes dilos-los nih, semuanya apapun itu bisa masuk. Ya jangan seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti ya sama saja, ya sama saja. Nah, jadi karena maksud dan tujuannya puasa itu ya untuk ngeker asyahwat, ya. Jadi meminimalisir nafsu syahwat niku. Nggih, pun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan benjing. Monggo kita tutup dengan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.